saya hormati, karena ini kultum, kita punya nama tokoh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i, hidup sekitar abad ke-11. Banyak menjadi rujukan. Hasil karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali membagi tingkatan puasa itu yang sangat terkenal menjadi 3. Yang pertama adalah puasanya orang umum, yang kedua adalah puasanya orang khusus, yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus. Jadi saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus, atau khawasil khawas, ada yang juga seperti itu. Puasanya orang umum apa itu? Ya, kata Ghazali, puasanya orang umum itu puasa yang hanya menahan dari makan, minum, lalu berduaan hubungan suami istri, ya, pada waktu siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi hanya 3 aja yang tahan. Aikam puasa lah, puasa. Nah, ini yang pengantin baru nih. Nah, banyak godaan biasanya pengantin baru itu. Makanya kalau siang-siang jangan terlalu keparat. Tapi kalau jauh disampit karena apa ya, enak ya. Nah. Oh iya, Dani juga. Waduh, iya, pengantin baru banyak di sini. Ya. Yang belum mengantri dulu, mencari modal dulu, cari modal. Ya. Nah, nang Tuhan ada juga. Wah iya, alhamdulillah. Nah, jadi hanya itu yang ditahan. Itu puasanya orang awam, ya. Artinya puasanya kebanyakan orang. Lalu tingkatan yang lebih tinggi dari itu tadi, yaitu puasanya orang khusus. Setingkat lebih tinggi lagi. Di samping berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan yang membatalkan puasa tadi, tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi menjaga mata, menjaga lidah, menjaga telinga. Tingkatan puasa yang kedua tadi, ya, menjaga, tidak mau menghibah, takut puasanya tidak sah. Nah, itu kata Imam Ghazali, ya. Ya. Telinga juga mendengarkan yang baik-baik, ya. Mulutnya juga untuk yang baik-baik, banyak membaca Al-Quran, tadarus. Walaupun berat, Pak, ya, karena habis pulang dari kantor itu biasanya mata, terutama yang bapak-bapak ini, mata kada tahan. Kayak saya sendiri tadi malam tidur paling 1 jam. Pulang dari Al-Makmur sudah sampai rumah jam 11 lebih. Nah, kemudian ngobrol tadi malam, ada tamu ya. Nah, sampai malam juga. Habis itu saya nggak tidur. Ya, jadi hanya 1 jam tidur. Sampai tadi pagi ke mushola lagi, jadi baru 1 jam tidur. Nanti mungkin pulang tidur juga. Nah, ibu-ibu ini yang tugas masak. Ya, sebab ada bapak-bapak yang kalau masakannya nukar kada nyaman. Atau sebaliknya. Nah, itu kalau sebaliknya itu tanda tanya itu. Ibunya nggak pernah masak, nukar terus. Nah, akhirnya bapaknya dimanjakan dengan masakan orang. Hati-hati itu. Ya, itu hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi kata Imam Ghazali adalah puasanya orang yang khusus lagi. Nah, apa itu? Yaitu puasa bagi orang yang di samping menjaga tidak makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga mata dari pandangan yang tidak baik, tetapi hati selalu berzikir. Jadi puasa ini dari mulai terbit fajar selalu ingat kepada Allah. Bahkan saking ekstrimnya, ketika tidak ingat kepada Allah merasa bahwa puasanya batal. Tingkatan puasa yang ketiga ini orang-orang tertentu saja yang bisa. Padahal inilah yang diharapkan oleh Allah, puasa yang paling sempurna yang diharapkan. Karena apa? Inti dari perintah puasa itu adalah agar menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Bapak-Ibu sekalian, karena ini kultum. Lalu yang kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga membagi manusia menjadi 4 golongan. Pertama, ar-rijalu
yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu, seorang yang paham dan menyadari bahwa dirinya itu paham. Jadi orang-orang yang seperti ini pilihan, Pak. Ya, seorang yang tahu terhadap ilmu, ya, terhadap permasalahan itu tahu. Oh, ini hukumnya seperti ini paham dia. Dan dia sadar bahwa memang paham. Artinya ilmunya tidak kaleng-kaleng, tahu kaleng-kaleng ya. Benar-benar menguasai. Nah, orang seperti inilah yang dinamakan orang alim. Biasanya dia tidak sombong. Ilmunya ilmu padi. Semakin dia ilmunya pintar, semakin dia tambah pandai, ya, maka dia akan merunduk. Nah, orangnya seperti inilah harus kita ikuti. Karena kebanyakan ini adalah para ulama warasatul anbiya. Kemudian golongan manusia yang kedua, ar-rijalu yadri wala yadri. Golongan seseorang yang tidak paham padahal dirinya itu paham, mengerti terhadap ilmu. Nah, orangnya seperti inilah kadang-kadang orang terlena dia dengan kemampuannya, kecerdasannya yang pintar. Dia tidak sadar bahwa dia harus mengerem. Karena orang yang cerdas itu harus diimbangi oleh dua faktor. Kecerdasan secara kontemporer itu tidak mutlak hanya IQ-nya saja, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah intelligence quotient atau IQ. Nah, itu ukuran orang cerdas. Kalau Habibie misalnya 150, nah itulah standarnya cerdas. Kalau kita mungkin 100 gitu ya. Itu standar otak ya, yang tidak bisa diotak-atik karena bawaan sejak lahir. Orang lahir, dia bisa diukur kecerdasannya sekian. Kemudian yang kedua adalah EQ, emotional quotient, kemampuan memanage emosi. Biar orangnya pinter, kalau emosian, waduh, sering berurusan dengan hukum, ya. Belum sampai menjadi presiden sudah berurusan dengan hukum. Karena apa? Main kekerasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah spiritual quotient. Dia dikatakan cerdas apabila di dalam memberikan pertimbangan, di dalam memberikan keputusan, maka nilai-nilai agama menjadi dasar. Oh, ini nggak boleh, ternyata ini haram, dilarang oleh agama. Nah, ini spiritual quotient. Nah, kalau ini nggak jalan, berarti dia nggak cerdas. Ada duit hantuk terus, proyek ini hantuk terus. Itu hukumnya apa? Antara haram dan halal. Kada jelas. Nah, ini SQ-nya dipertanyakan. Makanya yang dinamakan orang cerdas harus ada 3 unsur yang terpenuhi. Kalau dikatakan hanya kecerdasan otaknya saja tidak bisa. Banyak orang yang otaknya cerdas tetapi hidupnya gagal karena tidak disertai dengan spiritual vision dan emotional vision. Lalu tanggapan yang ketiga atau golongan yang ketiga menurut Imam Ghazali, ya, ar-rajulu la yadri annahu la yadri. Apa itu? Seorang yang tidak paham dan dia menyadari bahwa dia tidak paham. Itulah orang yang haus ilmu. Dia itu mudah kalau ada orang tipe seperti ini. Jadi misalnya aku memang ada paham yo, aku kada supan nang petakon. Saya memang nggak tahu, saya nggak malu mau tanya. Karena apa? Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Nah itu. Jadi orang yang punya tipe seperti ini, dia itu akan haus ilmu. Belajar tidak pernah malu, walaupun mungkin umurnya sudah tua. Karena apa? Perintah menuntut ilmu tidak ada batas usianya, sampai masuk ke liang kubur. Nah, kemudian yang terakhir adalah seseorang yang dia tidak tahu, tidak menguasai ilmu, dan celaka lagi dia tidak menyadari bahwa dia itu tidak tahu. Jadi orang itu tidak tahu, tidak paham, tidak menguasai ilmu. Nah, anehnya lagi dia tidak menyadari bahwa dia itu tidak paham, sehingga dalam sepak terjangnya maka dia akan ngawur. Tahu ngawur ya? Artinya ya semaunya sendiri. Ya, mungkin menyalahkan orang, membenarkan ampun inya, yang lain salah, dibetulkan ngeyel, dan seterusnya. Pengerasan lah bahasanya. Nah, inilah orang-orang yang perlu kita bimbing. Jadi kalau kita punya keluarga yang seperti itu, mari kita nasihati, ya.
agar kita syukur-syukur menjadi orang yang golongan pertama, kata Imam Ghazali tadi. Orang yang memang paham dan menyadari dia paham, ilmunya memang benar-benar menguasai. Karena apabila sesuatu ya, apalagi sekarang dalam pemerintahan ASN, kita disesuaikan dengan kompetensinya. Kompetensi itu ya kemampuannya. Jadi kalau bukan bidangnya ya jangan ngerjakan lah. Kalau saya suruh mengerjakan bagian teknik di pengaspalan dan sebagainya, saya lebih baik nyerah karena itu bukan ahli saya. Ya. Karena bukan bidang keahlian saya. Nah, ingat di dalam pepatah ya, the right man on the right place, itu kata bahasa Inggrisnya ya. Sesuatu itu harus sudah dengan kompetensinya. Apabila sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiru sa'ah. Kan gitu ya. Tunggulah saat kehancurannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu pengantar kami. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi golongan orang yang berpuasa syukur pada tingkatan yang ketiga. Allahumma amin. Dan menjadi manusia juga manusia yang pertama tadi, yang paham dirinya, paham kemampuannya, sadar akan kemampuannya, dia tidak sombong, bahkan menularkan ilmunya kepada orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli